keranda itu dengan sendirinya jalan sendiri dan masyarakat dari belakang ngikutin. Dan beliau pesan kalau saya meninggal dunia nanti saya dimakamkan di atas Gunung Santri, puncak paling atas. Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kata santri memang erat kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Sampai-sampai ada sebuah tempat keramat yang menjadi magnet para pegiat wisata religi di Kabupaten Serang, Banten bernama Gunung Santri. Sebuah tempat keramat di Kabupaten Serang, Banten ibarat menjadi magnet bagi para pegiat wisata religi. Inilah Gunung Santri. Adalah keberadaan makam Syekh Muhammad Sholeh menjadi faktor utama Gunung Omo selalu dikunjungi ratusan peziarah setiap harinya. Diyakini sebagai waliullah, karomah dan legenda dari sosok yang dikenal sebagai Syekh Gunung Santri masih dipercaya oleh masyarakat lokal hingga sekarang. عليه وسلم ربي وانفعنا ببركته. Kagum sih, soalnya kan kita lihat juga perjalanan mereka di zamannya mereka gitu ya. Karena kan mungkin beliau tuh semasa hidupnya menyebarkan agama ya. Masuk ke dalam wilayah Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Gunung Santri memang lebih cocok jika disebut bukit karena tingginya hanya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Dari bawah, para peziarah bisa mencapai puncak gunung hanya sekitar 30 menit saja setelah mendaki ratusan anak tangga. Sebelum kedatangan Syekh Muhammad Sholeh, bukit ini punya nama lain, yakni Gunung Suci. Saat itu, Gunung Santri justru lebih dikenal sebagai tempat orang mencari ilmu kanuragan dan juga ilmu kebal. Selain itu, di masa penjajahan, kawasan ini kerap dijadikan tempat persembunyian karena masih lebatnya hutan di sekelilingnya. Gunung Suci itu gunung yang satu dan dikelilingi oleh lautan dan pegunungan. Tempat persembunyian para jawara yang dikejar oleh zaman Belanda. Karena tempatnya itu gunung sendirian, nggak mungkin jawara-jawara itu ke sini. Setelah menimba ilmu di Padepokan Ampel, Syekh Muhammad Sholeh yang masih memiliki keturunan dari Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya bertemu Sunan Gunung Jati. Ia menjadi murid kesayangan dan ditugaskan untuk mencari putra Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Kedatangan Syekh Muhammad Sholeh pada sekitar abad ke-15 membuat nama gunung ini berubah menjadi Gunung Santri. Kala itu, Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran dengan pemimpinnya Prabu Pucuk Umun. Syekh Muhammad Sholeh menemani Maulana Hasanuddin berdakwah yang kemudian bersinggungan dengan Prabu Pucuk Umun.
Prabu Pucuk Umun yang gerah dengan pergerakan Maulana Hasanuddin akhirnya menantangnya untuk adu ayam jago dengan taruhan bahwa siapa yang memenangkannya akan menjadi penguasa Banten. Dalam sebuah kisah yang populer, Syekh Muhammad Soleh berubah wujud menjadi ayam jago yang akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Maulana Hasanuddin pun menjadi Sultan Banten. Syekh Muhammad Soleh ini minta tinggalnya di gunung ini. Nah, jadi dikasihlah kenang-kenangan si Syekh Muhammad Soleh ini sebuah bukit. Ketika mendiami Gunung Santri, Syekh Muhammad Soleh dikenal memiliki peranan besar dalam mengelola pertanian. Dia mengajarkan selalu bercocok tanam dengan diiringi doa dan juga sholawat Nabi. Beliau pun diberi julukan Cili Koret yang merujuk pada alat pertanian untuk membersihkan tanaman rumput. Ketika beliau bercocok tanam, itu ada rahasianya supaya lancar, supaya bercocok tanamnya itu menghasilkan yang lebih banyak lagi. Pertama, jangan lupa baca sholawat dan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru dia bercocok tanam. Nah, ketika bercocok tanam itu langsung berbuah. Tak hanya semasa hidup Syekh Muhammad Soleh dikenal akan kesaktiannya, bahkan ketika di akhir hayat, sebuah peristiwa aneh terjadi tepat ketika sosoknya akan dimakamkan. Meninggal pada tahun 1550, tepat di usia 75, masyarakat yang sedang mengangkat jasad Syekh Muhammad Soleh terkejut dengan keranda yang tiba-tiba bergerak sendiri. Memang benar di sini keranda Syekh Muhammad Soleh jalan dengan sendirinya, karena waktu dulu Gunung Santri itu jalannya masih setapak, masih ilalang, masih banyak rumput, susah untuk dijangkau. Tapi dengan izin Allah, keranda itu dengan sendirinya jalan sendiri dan masyarakat dari belakang ngikutin. Dan beliau pesan kalau saya meninggal dunia, nanti saya dimakamkan di atas Gunung Santri, puncak paling atas. Selain makam Syekh Muhammad Soleh, ada dua makam penyebar Islam lain, yakni Maulana Malik Israel dari Turki dan Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia yang dikenal sebagai ahli pengobatan. Tak heran, dengan berbagai latar belakang kemampuan sosok-sosok inilah, Gunung Santri tak pernah sepi dari peziarah. Tak sedikit dari mereka yang merasa terpanggil meski sebelumnya tak pernah kenal dengan sosok Syekh Muhammad Soleh. Selain itu, Gunung Santri seperti punya aura menenangkan bagi siapapun yang datang. Ada najar sebelumnya, ada najar dan juga ada keinginan hati ya tentunya untuk berkunjung berziarah ke makam. Jadi setelah itu ya saya merasa ada ketenangan, kenyamanan